Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Hanun Alin Kusuma dari Prodi Tasawuf Psikoterapi NIM 39. Di sini saya akan membahas sedikit tentang peran kecenderungan kepribadian narasistik terhadap kecenderungan anoreksia nervosa pada model perempuan. Nah, masa remaja merupakan proses transisi dan perubahan fisik, emosi, religi, sosial, maupun intelektual. Masa yang menjadi penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Seiring dengan perkembangan dan perubahan, banyak remaja menghayati perubahan sebagai suatu hal yang merisaukan. Umumnya, remaja mengalami kesulitan untuk menerima setiap perubahan pada bentuk fisiknya, yaitu anoreksia. Anoreksia sendiri yaitu kita itu takut gemuk, tapi dengan keterlaluan kita tidak menyadari bahwa itu sikap kita itu keterlaluan, gitu, yang mulai berlebihan, kita itu sangat berlebihan. Istilahnya itu kita menghalalkan beribu bagai cara untuk supaya badan kita itu tidak gemuk, berat badan kita itu tidak naik, padahal kita itu sudah sangat kurus. Nah, pada wanita penderita anoreksia biasanya berhenti mengalami siklus menstruasi. Orang-orang dengan anoreksia mengalami kulit kering, rambut mereka mungkin normal pada seluruh bagian tubuh, tapi mereka sering merasakan sakit. Mereka mempunyai waktu yang berkonsentrasi dan selalu berpikir tentang makanan. Orang-orang anoreksia sering merasa dalam perasaan yang tidak enak, bad mood. Masalah yang mengancam hidup ini dapat mencakup bunuh diri, serangan jantung, aritmia jantung, dan gagal ginjal. Dalam kebanyakan kasus, hal ini perlu melibatkan dokter atau perlu melakukan konseling. Lalu tujuan pengobatan adalah untuk mengembalikan berat badan yang normal dan biasanya kebiasaan makan yang sehat. Penderita ini sendiri termasuk yang memiliki kecenderungan perilaku abnormal. Salah satunya, cara untuk mengurangi dan membantu penderita anoreksia yaitu mengetahui gejala, penyebab, atau penanganan atau menggunakan sistem PACAR. Nah, menurut Dario, remaja belajar dari lingkungannya bahwa menjadi gemuk dianggap buruk, berlawanan dengan proses pencairan, berlawanan dengan tubuh yang ramping dianggap menarik. Hal ini sangat terkait dengan proses pencairan identitas diri remaja, karena pada masa ini remaja berada pada tahap masa krisis identitas. Hal tersebut diperkuat oleh adanya ungkapan slim is beauty yang beredar dalam masyarakat. Ungkapan tersebut sering kali diinterpretasikan sebagai suatu standar kecantikan, bahwa perempuan dikatakan cantik apabila memiliki tubuh yang langsing. Nah, akibatnya gangguan makan semakin marak di negara kita ini. Jadi intinya itu mereka semua itu pada ingin badannya itu langsing, slim, tanpa memikirkan efek sampingnya. Nah, akibat gangguan makan dalam berbagai bentuk yang dialami oleh remaja dan dewasa muda mencapai 4%. Gangguan ini terjadi 10-20 kali lebih sering pada wanita dibandingkan laki-laki. Jadi yang melakukan hal tersebut itu lebih banyak yang perempuan dibanding laki-laki, karena laki-laki itu tidak, menurut saya ya, laki-laki itu tidak begitu memperhatikan bentuknya. Ya ada sih, tapi ya kadang-kadang ya. Terus menurut Sanggarwati 2005, mengingat pekerjaan sebagai model berhubungan dengan cara memperagakan busana karya desainer, maka seseorang model dituntut untuk selalu menjaga penampilan fisiknya, yaitu langsing dan proporsional, agar selalu terlihat menarik baik di hadapan desainer maupun khalayak umum. Jadi itu di sini kan artikel jurnalnya kan membahas mengenai tentang anoreksia terhadap model. Jadi itu model itu dia itu berusaha sekuat mungkin, berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan tubuh yang ideal, tubuh yang sesuai, yang dianggapnya itu menarik, sehingga
dia sering mengonsumsi obat-obatan supaya tidak menumbuhkan berat badannya. Terus contohnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 5 orang model pada tanggal 7 Maret 2006, diperoleh hasil bahwa 4 dari 5 model melakukan berbagai cara untuk mengurangi berat badan. Untuk mendapatkan tubuh ideal menurut dirinya, misalnya mengurangi porsi dan pilih-pilih makan sampai melakukan olahraga berlebihan. Nah, keempat model tersebut melakukan penurunan berat badan dengan membatasi asupan makan dan menggunakan obat pencahar seperti obat pencuci perut, garam Inggris, dan obat-obat pelancar buang air besar. Lalu, selain itu melakukan olahraga secara berlebihan. Ciri-ciri seperti inilah yang menunjukkan bahwa adanya suatu gangguan anoreksia terhadap model tersebut. Lalu lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Tambunan bahwa efek secara psikologis yang dialami oleh penderita anoreksia nervosa adalah mereka mengalami perasaan tidak berharga, sering sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, mudah merasa bersalah. Efek psikologis yang lain adalah kehilangan minat untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, tidak percaya diri, canggung tidak percaya diri dan canggung terhadap orang. Untuk menutupi perilaku makannya dan depresi karena tidak mendapatkan tubuh yang diinginkannya. Jadi, ketika dia tidak mendapatkan tubuh yang sesuai harapannya, dia bisa saja mengalami depresi karena tuntutan kerjanya harus mempunyai badan yang kurus seperti tadi, harus yang mempunyai badan yang bagus, yang lentik seperti tadi ya. Terus seseorang diagnosa anoreksia apabila mengalami kesalahan dalam memandang berat atau bentuk badan. Individu yang mengalami gangguan ini mengalami ketakutan yang amat sangat terhadap kenaikan berat badan, sehingga cenderung melakukan penolakan terhadap berat badan normal sesuai umur dan tinggi badan. Nah, gangguan seperti ini ditandai dengan aktivitas untuk menguruskan berat badan dengan melakukan pembatasan makan secara sengaja melalui kontrol yang ketat. Walaupun mereka penderita anoreksia tersebut menyadari bahwa dirinya itu lapar, namun dia tetap tidak mau makan, dia tetap tidak memenuhi kebutuhan makannya. Hal tersebut dikarenakan dapat berakibat naiknya berat badan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang terjadi pada model tersebut, yaitu dia itu sering merasa lapar karena dia sering bekerja juga ya. Terus tapi dia tidak mau makan karena takut berat badannya nambah. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa untuk memperoleh atau menjaga bentuk tubuh yang kurus, penderita anoreksia tersebut itu menghalalkan berbagai cara dengan berusaha berolahraga semaksimal mungkin, berolahraga dengan serius, berolahraga dengan terus-menerus supaya dia itu tidak berat badannya naik sedikit pun gitu. Jadi semisal dia itu lapar, terus dia itu makan, lalu dia itu menimbang berat badannya, lalu berat badannya itu kok naik 1 kilo saja ya. Perasaan mereka itu bisa menjadi depresi karena tidak sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Sekian dulu dari saya, bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.